Fatimah, saya merupakan mahasiswi S1 Akuntansi semester 6 dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan role playing sebagai konsultan pada studi kasus perbaikan sudut pandang GCG dan CSR terhadap isu green economy suatu perusahaan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah GCG dan CSR. Berikut adalah role play yang saya lakukan. Selamat siang Mbak Nurul, saya Rama dari PT Barajaya. Nah, perusahaan kami bergerak di bidang sektor pertambangan batu bara. Kehadiran saya di sini untuk menindaklanjuti terkait kerjasama yang telah dibuat sebelumnya oleh perusahaan Anda dengan perusahaan kami. Nah, perusahaan kami sekaligus ingin meminta saran dan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan kami. Nah, permasalahan tersebut berupa isu green economy. Nah, kami di sini meminta bantuan dari sudut pandang GCG dan CSR. Nilai $2 juta, dan nantinya apabila didapatkan dengan baik oleh Anda dan tim Anda, tentunya Anda akan mendapat 30% dari jumlah tersebut sebagai leader dalam penyelesaian proyek tersebut. Terima kasih, mohon bantuannya. Ya, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas kepercayaannya dan tawaran yang Bapak berikan kepada kami untuk membantu memecahkan permasalahan terkait adanya kebijakan green economy yang berakibat pada penurunan pendapatan perusahaan Bapak. Memang Pak, dalam 3 dekade terakhir, dampak dari kerusakan lingkungan, pemanasan global, perubahan iklim, kian menjadi perubahan atau suatu hal yang serius di dunia ini. Terlebih banyak menimbulkan dampak negatif yang luar biasa terhadap umat manusia. Sejumlah analisis juga telah dilakukan bahwa telah banyaknya peningkatan pemanasan global dan perubahan iklim yang disebabkan oleh semakin meluasnya kerusakan di lingkungan yang ada di berbagai negara, khususnya di Indonesia. Nah, sementara itu nih Pak, untuk kegiatan pembangunan ekonomi Indonesia ini lebih banyak berbasis pada sumber daya alam. Dan mengingat Indonesia sendiri, Pak, memiliki sumber daya alam yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Hal ini menyebabkan aspek perlindungan dan pelestarian lingkungan masih seringkali menjadi keterkaitan sehingga menimbulkan beragam permasalahan di lingkungan seperti pencemaran air, udara, kerusakan kualitas tanah, kebakaran, dan kerusakan hutan, serta adanya alih fungsi lahan pertanian, dan sebagainya. Nah, kondisi demikian ini pada akhirnya menjadikan semakin menurunnya produktivitas sumber daya alam dan lingkungan, sehingga mendorong timbulnya kontak-kontak kemiskinan pada masyarakat yang hidup bergantungan pada sumber daya alam dan lingkungan tersebut. Pembangunan yang tidak ramah lingkungan akan dapat mendorong kerusakan alam. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka integritas antar pembangunan ekonomi dan pengembangan lingkungan menjadi hal yang sangat penting untuk segera dilaksanakan. Oleh karena itu, paradigma ekonomi hijau ini perlu dikedepankan oleh pemerintah dalam melakukan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan serta mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, Pak Rama, di sini ada beberapa pendekatan yang kami sarankan untuk digunakan dalam mengimplementasikan pembangunan ekonomi hijau. Nah, melalui perumusan beberapa pendekatan ini, kami menyarankan sebagai langkah awal sekaligus memberikan fondasi agar nantinya implementasi pembangunan green economy dapat dilaksanakan dengan baik dalam waktu yang dekat. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Guidance on Social Responsibility and Global Reporting Initiative atau GRI ini menerapkan sebagai panduan dan melaksanakan program CSR berstandar internasional yang mana berkomitmen dalam melakukan program CSR, Pak, yang mempunyai beberapa lingkup program. Nah, program-programnya ini terdiri dari program kemitraan, bina lingkungan atau PKBL, serta program bina komunitas dan program bina wilayah, yang mana dapat diidentifikasikan dalam beberapa cangkupan, yaitu ada ekonomi, sosial, lingkungan, seperti hak asasi manusia, tenaga kerja, tanggung jawab, dan kemasyarakatan. Hal ini dibentuk sebagai langkah untuk mewujudkan komitmen perusahaan yang lebih baik, maka diharapkan seluruh lingkup program di atas ini dapat tepat sasaran
kepada pemangku kepentingan dan memberi keuntungan bagi perusahaan Bapak tersendiri. Nah, oleh karena itu, fokus kegiatan tersebut ini, Pak, bertujuan untuk memberdayakan potensi sosial ekonomi dan menciptakan kualitas hidup yang lebih baik untuk masyarakat dan lingkungan di sekitar. Pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL ini dan program bina wilayah yang mana berpedoman pada peraturan Badan Usaha Negara serta Undang-Undang Perseroan Terbatas, sehingga nantinya keberadaan perseroan ini dapat memberi manfaat seluas-luasnya dan mematuhi harapan bagi para pemangku kepentingan, yaitu pelanggan, mitra kerja, pemerintah, pemegang saham, pegawai, serta masyarakat di sekitar. Nah, dengan demikian, Pak, program CSR menjadi investasi jangka panjang yang berguna untuk meminimalisir resiko sosial serta berfungsi sebagai sarana dalam meningkatkan citra perusahaan. Oleh karena itu, dalam menjalankan program CSR ini, Pak, perusahaan ini perlu selalu melakukan monitoring dan evaluasi agar program yang sedang dan sudah dijalankan tepat sesuai dengan sasaran yang telah ditargetkan. Nah, monitoring dan evaluasi ini merupakan salah satu tahapan dari beberapa tahapan yang ada dalam mengelola suatu proyek atau program. Monitoring dan evaluasi yang nantinya kita lakukan ini berbasis hasil menekankan pencapaian hasil sebagai tujuan, juga menekankan kepada upaya melihat dan menilai pencapaian tersebut. Pencapaian hasil dan pendekatan ini dipahami sebagai hasil dalam pembangunan yang terukur. Nah, konsep terukurnya dari perubahan atau hasil yang akan kita capai nanti didekati dengan perhatian unsur SMART nih, Pak, yaitu ada specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Nah, kami juga ingin menyampaikan sejumlah rekomendasi tentang bagaimana sih solusi bisnis agar dapat mengatasi atau berkontribusi dalam masalah perubahan iklim yang ada nih, Pak. Yaitu kami menyarankan atau merekomendasikan adanya transformasi bisnis yang mana bertujuan untuk menciptakan konsep dengan mengubah operasi bisnis saat ini untuk mendukung dan memberikan pilihan bagi konsumen yang mana perusahaan perlu memastikan untuk masukan dan pasokannya hanya berasal dari sumber yang berkelanjutan, sambil mengupayakan proses produksi dengan hasil yang lebih rendah. Kemudian kami merekomendasikan dengan mengedukasi konsumen tentang penerapan terkait konsep bawaan, Pak. Hal ini bertujuan agar dapat mendorong kesadaran dari konsumen dan mengajak konsumen melakukan tindakan nyata terhadap perusahaan agar dapat bekerja sama dengan konsumen melalui edukasi dan meningkatkan kesadaran tentang keberlanjutan melalui berbagai kampanye yang edukatif, Pak. Yang terakhir, kami merekomendasikan adanya kegiatan yang mengeksplor inisiatif bisnis hijau atau green economy ini melalui transisi yang menuju rendah karbon, yang mana bertujuan untuk membuka peluang bagi para pembisnis atau perusahaan Bapak yang ingin mendorong pertumbuhan sambil mengkontribusikan kepada solusi-solusi yang ramah lingkungan. Nah, perusahaan ini nantinya dapat mengembangkan green economy seperti pengembangan produk yang netral karbon, berinvestasi di perusahaan yang berkelanjutan, dan dengan pengembangan nature-based solution. Kemudian, Pak, tentunya dari apa yang sudah saya sampaikan barusan, pada dasarnya ini, setiap usaha pasti yang telah kita rencanakan dapat dinilai keberhasilannya melalui implementasi atau penerapan rencana yang telah kita buat. Namun, untuk terkait implementasi, kebijakannya tidak selalu berjalan mulus, melainkan akan sangat tergantung kepada konteks implementasi atau konteks implementation yang terdiri dari kekuasaan, kepentingan, strategi, aktor yang terlibat, karakteristik penguasa, lembaga, serta kepatuhan dan daya tanggap lainnya. Hal ini tentu saja tidak jauh dari peran penting GCG perusahaan yang baik. Nah, dalam melakukan penerapan Good Corporate Governance atau GCG sebagai wujud komitmen suatu perusahaan dalam berkegiatan usaha, kita dapat mengimplementasikan standar GCG yang mengacu pada peraturan Menteri Negara tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Pak, serta indikator atau parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan GCG pada badan usaha. Kemudian tentunya hal ini diperlukan untuk menjalankan bisnis dengan lebih transparan, adil, dan zero toleransi terhadap tindakan penyuapan maupun fraud baik oleh direksi, dewan komisaris,
insan perusahaan maupun pihak eksternal. Nah, untuk itu kita perlu melakukan pendekatan Gradle nih Pak, yaitu yang mana merupakan pendekatan terkait implementasi kebijakan yang menghubungkan antara tujuan kebijakan dan terrealisasinya dengan hasil kegiatan pemerintahan dan pembangunan jaringan yang memungkinkan untuk tujuan kebijakan publik ini direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang telah melibatkan berbagai pihak berkepentingan. Nah, sebagai langkah awal dalam pembentukan GCG perusahaan yang baik dalam perumusan pembangunan green economy nih Pak, setidaknya ada 3 pendekatan yang kami sarankan untuk dilakukan. Pendekatan tersebut yaitu mencakupi pertama pendekatan hukum yang mana akan menjadi payung hukum dari implementasi green economy. Yang kemudian ada pendekatan dokumen perencanaan yang mana akan menjadi perekat sekaligus benang merah sebagai arah pembangunan lingkungan. Serta ada pendekatan kelembagaan nih Pak, yang mana di sini akan disinkronisasi kebijakan antara lembaga di suatu daerah menjadi salah satu faktor pendukung dalam implementasi kebijakan termasuk kebijakan pembangunan ekonomi hijau atau green economy. Mungkin seperti itu Pak gambaran yang akan saya berikan terkait saran maupun implementasi yang akan kami terapkan. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Terima kasih atas semua beberapa saran yang telah disampaikan. Tentunya saya merasa sangat puas dan perusahaan kami sangat puas terhadap apa yang telah disampaikan oleh Mbak Nurul. Semoga Mbak Nurul dapat karena perusahaan kami sangat bergantung terhadap Anda tentunya dalam menjalankan proyek ini. Semoga proyek ini dapat berjalan dengan baik dan kami dari perusahaan sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Nurul melalui tadi. Terima kasih.